Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi walaupun lewat Zoom. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kami akan mempresentasikan materi yaitu pembentukan Republik Indonesia Serikat, kembalinya NKRI, dan pengakuan kedaulatan. Langsung saya next slide ya. Pit, silakan dibaca. Oke, untuk yang pertama yaitu pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Untuk menindaklanjuti hasil KMB, maka Indonesia segera membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Wilayah RIS meliputi seluruh Indonesia dengan RI sebagai salah satu negara bagiannya. Berdasarkan hasil pertemuan wakil dari pemerintah RI, pemerintah negara-negara bagian dan daerah pada tanggal 14 Desember 1949 di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta disepakati bahwa RIS akan menggunakan konstitusi yang disebut Konstitusi 1949 atau Konstitusi RIS. Bagi RI, keputusan ini sangat merugikan, tetapi merupakan strategi agar Belanda segera mengakui kedaulatan Indonesia, sekalipun dalam bentuk Federasi RIS. Dalam Konstitusi RIS dijelaskan bahwa Presiden dan para menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri secara bersama-sama merupakan pemerintah. Lembaga perwakilannya terdiri atas dua pihak, yakni Senat sebagai perwakilan negara bagian yang masing-masing diwakili 2 orang, dan DPR beranggotakan 150 orang yang merupakan wakil seluruh rakyat Indonesia. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Itu. Ya, oke. Selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1949, Insinyur Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS. Secara resmi, Insinyur Soekarno dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung, yaitu Mr. Kusuma Atmaja, sebagai Presiden RIS pada tanggal 17 Agustus 1949, bertempat di Bangsal City Hinggil, Keraton Yogyakarta. Lalu selanjutnya, Dr. Andus Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri. Pada tanggal 20 Desember 1949, Kabinet Muhammad Hatta dilantik. Dengan demikian, terbentuk pemerintahan RIS. Dengan diangkatnya Soekarno sebagai Presiden RIS, maka Presiden RI menjadi kosong. Untuk mempertahankan kelangsungan negara RI, Ketua KNIP, yaitu Mr. Asad, ditunjuk sebagai pejabat Presiden RI dan dilantik sekaligus dilakukan acara serah terima jabatan atau sartijab dari Soekarno kepada Mr. Asad pada tanggal 27 Desember 1949. Apabila sewaktu-waktu RIS bubar, maka RI akan tetap bertahan karena memiliki kepala negara. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibacakan oleh Muhammad Zikri. Pengakuan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di 3 tempat, yaitu yang pertama di Belanda. Penandatanganan pengakuan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana, PM Dr. William Dres, Menteri Seberang Lautan, dan Muhammad Hatta. Yang kedua di Jakarta, Sultan Hamengkubuwono dan H.J. Loving, Wakil Tinggi Mahkota, membubuhkan tanda tangan pada naskah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga di Yogyakarta, dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Kembalinya NKRI. Kembalinya NKRI, faktor yang menyebabkan negara RIS dikembalikan menjadi NKRI yaitu 1. Bentuk negara RIS bertentangan dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pembentukan negara RIS tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Yang ketiga, pembentuk RIS pada dasarnya merupakan warisan dari kolonial Belanda yang tetap ingin berkuasa di Indonesia. Ini masalah dan kendala politik ekonomi. Dilanjutkan oleh Pak.
Undang-Undang Darurat Nomor 11 Negaraan RI. Negara-negara bagian mulai membubarkan diri sehingga hanya tersisa Republik Indonesia, negara Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur atas usulan pemerintah RI. Pada tanggal 8 April 1950 diadakan dengan kepada Dr. Mohatta, Perdana Menteri RIS pada tanggal 12 Mei 1950. Lalu pada tanggal 19 Mei 1950 dilaksanakan pengerundingan antara RIS dengan RI untuk membentuk negara kesatuan dengan ditandatanganinya Piagam Persetujuan antara RIS dengan RI. Oke, selanjutnya akan disambung oleh Saudara Reza. Oke, selanjutnya isi Piagam Persetujuan. Yang pertama, kedua pemerintah sepakat untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar yang diperoleh dengan mengubah Konstitusi RIS sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip pokok UUD 1945 dan bagian-bagian yang baik dari Konstitusi RIS termasuk di dalamnya. Yang ketiga, Dewan Menteri harus bersifat parlementer. Yang keempat, Presiden adalah Presiden Soekarno, sedangkan jabatan Wakil Presiden akan dibicarakan lebih lanjut. Selanjutnya, membentuk sebuah panitia yang bertugas menyelenggarakan persetujuan tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan Parlemen DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan piagam persetujuan terbentuknya NKRI. Pada hari itu, Presiden Soekarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari Mr. Asad, pejabat Presiden RI. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS secara resmi dibubarkan dengan kembali ke NKRI. Dan yang terakhir, Soekarno kembali sebagai Presiden RI dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI. Oke, selanjutnya pertanyaan akan dijelaskan oleh Ridho Asyidiki. Pertanyaan dari Pak Guru untuk kelompok 6 yaitu, mengapa pihak RI sangat membenci federalisme dan memilih untuk kembali ke NKRI? Jawabannya yaitu, bentuk negara federalis bukanlah bentuk negara yang dicita-citakan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebab jiwa proklamasi 17 Agustus 1945 menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Setelah RIS berusia kira-kira 6 bulan, suara-suara yang menghendaki agar kembali ke bentuk negara kesatuan Republik Indonesia semakin menguat. Melihat dukungan untuk kembali ke NKRI semakin luas, maka diselenggarakanlah pertemuan antara Muhammad Hatta dari RIS, Sukawati dari negara Indonesia Timur, dan Mansur dari negara Sumatera Timur. Pada tanggal 19 Mei 1950, diadakanlah konferensi antara wakil-wakil RIS. Dalam konferensi ini dicapai kesepakatan yang sering disebut dengan Piagam Persetujuan, dengan isinya sebagai berikut. 1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Penyempurnaan Konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Pertanyaan di sini sudah dijawab. Baiklah, kita tutup sama-sama presentasi kali ini dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami segenap kelompok mengundur diri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.